Di balik setiap video yang tercipta dari kata-kata, tersembunyi proses rumit yang jarang diketahui. Google VO3 bekerja dengan cara yang hampir seperti sihir, memadukan bahasa dan gambar menjadi satu realitas baru. Apa sebenarnya rahasia di baliknya? Mari kita ungkap bersama. Google VO3 adalah sebuah sistem AI generatif video yang dirancang untuk mengubah teks menjadi video dengan kualitas sinematik tinggi secara otomatis. Pada dasarnya, ini adalah evolusi dari teknologi pembelajaran mesin yang mampu memahami instruksi bahasa manusia dan mengubahnya menjadi rangkaian gambar bergerak. Di balik kemampuannya yang mengagumkan, VO3 memanfaatkan prinsip dasar dari model pembelajaran generatif, khususnya diffusion models. Model ini bekerja dengan cara yang cukup unik. Ia memulai dengan sebuah gambaran acak penuh noise, lalu secara bertahap membersihkan noise tersebut hingga terbentuk citra atau video yang bermakna. Selain itu, Google VO3 didukung oleh Transformer Architecture, teknologi yang memungkinkan AI memahami konteks bahasa dan gambar secara simultan. Transformer berfungsi seperti otak yang menghubungkan potongan-potongan informasi dari teks ke komponen visual, memastikan bahwa video yang dihasilkan benar-benar relevan dan sesuai dengan deskripsi. Dengan kata lain, jika teks menyebutkan matahari terbenam di pantai berpasir, VO akan menghubungkan konsep tersebut ke elemen visual, seperti warna oranye keemasan, bayangan panjang, ombak yang tenang, dan pasir halus. Semuanya dalam satu frame video. Selain itu, VO3 dirancang untuk menangani video berdurasi pendek hingga menengah dengan menjaga kualitas tinggi dan kesinambungan antar frame. Ini menjadi tantangan besar karena video bukan hanya kumpulan gambar, tetapi sebuah alur yang harus mulus dan konsisten. Oleh karena itu, VO menggunakan teknik khusus yang mampu memperhatikan detail temporal, memastikan setiap frame berhubungan dengan frame sebelumnya dan berikutnya, seperti sebuah cerita yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Google VO3 merupakan perpaduan canggih antara pemahaman bahasa alami, model pembelajaran generatif, dan algoritma pemrosesan video yang kuat, yang membuatnya mampu menghasilkan video berdasarkan teks secara otomatis, cepat, dan berkualitas sinematik. Semua bermula dari pemahaman VO terhadap teks yang diberikan oleh pengguna. Ketika seseorang menulis deskripsi, VO harus menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi bentuk representasi yang dapat dimengerti oleh mesin. Proses ini dikenal sebagai prompt encoding, di mana model transformer memetakan kalimat menjadi sebuah vektor numerik yang merepresentasikan makna secara kontekstual dan semantik. Setelah mendapatkan representasi teks, VO tidak langsung menghasilkan video beresolusi tinggi. Ia terlebih dahulu bekerja di ruang laten, sebuah ruang kompresi data yang menyimpan informasi penting tanpa harus menangani setiap piksel secara langsung. Di ruang inilah model latent diffusion mulai beraksi, memulai proses dari noise acak dan secara bertahap menghapusnya untuk membentuk pola visual yang sesuai dengan instruksi teks. Proses ini berjalan melalui beberapa tahap. Tahap pertama menghasilkan video resolusi rendah dan durasi pendek. Tahap selanjutnya memperpanjang durasi video melalui temporal upsampling, dan kemudian spatial upsampling meningkatkan resolusi tiap frame menjadi kualitas tinggi. Google VO3 tidak lahir dari satu inovasi tunggal, melainkan dari simfoni teknologi yang sudah bertahun-tahun dikembangkan di dunia AI. Untuk benar-benar memahami apa yang membuatnya begitu mengesankan, kita perlu mengurai lapisan-lapisan arsitektur yang membentuknya. Segalanya bermula dari diffusion models, model pembelajaran generatif yang merevolusi cara AI membayangkan sesuatu dari noise. Prosesnya terinspirasi dari fisika, mulai dari entropi penuh, yaitu kekacauan total, lalu belajar untuk mengurangi kekacauan itu sedikit demi sedikit dengan memandu proses pembentukan informasi visual yang bermakna. Di VO, teknik yang dipakai adalah variannya, latent diffusion. Alih-alih bekerja langsung di piksel video resolusi tinggi, model ini bekerja di ruang laten, representasi yang lebih ringan dan padat dari data visual. Ini memungkinkan proses menjadi lebih cepat dan efisien, tanpa kehilangan konteks atau kualitas sinematik akhir. Jika kita bayangkan proses kreatif sebagai proses menggambar sketsa sebelum melukis detail, maka ruang laten adalah kertas sketsanya. Semua komposisi awal, bentuk kasar, dan struktur dasar dimulai di sini sebelum akhirnya diberi warna dan tekstur. Lalu ada U-Net, arsitektur neural network yang menjadi tulang punggung proses denoising. U-Net memiliki keunikan. Ia memproses informasi secara hierarkis,
dari kasar ke halus dan kembali lagi. Dalam satu sisi, ia melihat gambaran besar, dan di sisi lain, ia menelisik detail kecil. Dua arah informasi ini saling bertemu di skip connections, jalur pintas yang memungkinkan sistem mempertahankan detail penting selama proses transformasi berlangsung. Bayangkan seorang pematung yang tak hanya melihat bentuk keseluruhan patung dari jauh, tapi juga mengingat posisi setiap lekuk dan goresan halus di permukaan batu. Unet bertindak seperti pematung itu. Ia tahu kapan harus membentuk struktur dan kapan harus merinci tekstur. Namun, membuat video bukanlah tentang satu gambar yang bagus, melainkan tentang sekuens gambar yang saling berhubungan. Disinilah teknologi attention menjadi krusial. Attention mechanism memungkinkan model untuk memperhatikan bagian-bagian penting dalam input dan output, menjaga konsistensi antar frame, dan menyesuaikan fokus pada detail yang relevan dengan konteks. Veo menggunakan kombinasi dari spatial attention dan temporal attention. Spatial attention memastikan bahwa dalam satu frame, setiap bagian dari gambar, entah itu wajah karakter, background, atau cahaya, ditempatkan dan dirender secara harmonis. Sementara temporal attention mengatur kesinambungan antar frame, memastikan bahwa gerakan kamera, posisi objek, dan ekspresi tetap konsisten sepanjang waktu. Salah satu inovasi Veo yang menarik adalah temporal attention block dengan jangkauan panjang. Ini memungkinkan model untuk tidak hanya mengingat satu atau dua frame sebelumnya, tapi keseluruhan struktur narasi visual. Akibatnya, AI bisa membangun adegan yang terasa seperti cerita utuh, bukan hanya serpihan momen. Ada juga komponen kontrol sinematik yang lebih eksplisit. Pengenalan sistem yang dapat menginterpretasikan instruksi seperti tracking shot atau pan upward ke dalam parameter kamera virtual. Teknologi ini dibangun di atas pemahaman struktur 3 dimensi semu, memungkinkan Veo menciptakan pergerakan kamera yang terasa realistis, meskipun tidak ada kamera sungguhan yang digunakan. Untuk memastikan kualitas akhir, Veo menerapkan sistem upsampling progresif. Setelah video kasar terbentuk di resolusi rendah, ia akan melewati tahap peningkatan resolusi yang telah dilatih khusus untuk mempertahankan detail, menghindari noise, dan menyelaraskan warna serta pencahayaan. Proses ini mirip dengan memperbesar foto lawas. Jika dilakukan sembarangan, hasilnya akan pecah atau kabur. Tapi dengan pendekatan yang tepat, gambar justru bisa tampak lebih hidup dan mendekati aslinya. Itulah yang dicapai oleh Veo lewat sistem video super resolution yang presisi. Di balik semua itu, Veo memanfaatkan teknik pembelajaran yang disebut classifier free guidance. Ini adalah metode pelatihan yang memungkinkan model untuk tetap bebas mengimajinasikan berbagai kemungkinan, tapi tetap diarahkan secara halus oleh teks. Tanpa terlalu mengatur atau membatasi kreativitas jaringan, metode ini memberikan dorongan lembut agar hasil akhir tetap relevan dengan prompt awal. Keseluruhan proses tersebut tidak terjadi secara linear. Veo menggunakan pendekatan iterative generation, menghasilkan, mengevaluasi, memperbaiki, dan mengulang. Ada loop internal yang secara dinamis menilai apakah hasil visual sudah cukup sesuai, dan jika belum, maka dipoles kembali dalam beberapa iterasi. Proses yang bagi manusia akan membutuhkan tim produksi, peralatan mahal, dan waktu berhari-hari, kini dijalankan oleh model AI hanya dengan pemrosesan neural yang efisien dan terintegrasi. Teknik ini serupa dengan cara otak manusia memproses informasi visual. Kita tidak hanya melihat setiap detik secara terpisah, tapi juga mengingat konteks jangka panjang agar cerita visual tetap utuh. Kemudian ada pengoptimalan dalam attention sparsity. Karena video berdimensi besar dan butuh daya komputasi tinggi, Veo menggunakan pendekatan sparse attention yang memungkinkan model fokus hanya pada bagian penting dalam frame dan sekuens waktu, bukan seluruh pixel atau frame. Ini mempercepat proses tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, Veo juga menggunakan teknik progressive training yang memulai pelatihan dari video berdurasi sangat pendek dengan resolusi rendah, lalu perlahan menaikkan durasi dan kualitas. Pendekatan ini mirip melatih atlet dari level dasar ke profesional. Otak AI belajar bertahap agar tidak kebingungan menghadapi kompleksitas langsung. Model ini mengintegrasikan algoritma cross-modal consistency checking, yakni metode untuk memastikan kesesuaian antara teks input dengan video output di berbagai level. Salah satu inovasi kunci lainnya adalah dynamic camera path planning. Alih-alih hanya mengikuti perintah statis, Veo memprediksi dan mengatur jalur kamera virtual secara adaptif berdasarkan isi adegan. Di sisi algoritma training,
Veo memakai gabungan contrastive learning dan reinforcement learning. Contrastive learning memperkuat kemampuan model dalam membedakan konteks dan elemen visual yang berbeda, sementara reinforcement learning memberikan reward berdasarkan kualitas kohesi video yang dihasilkan. Ada pula penerapan algoritma self-supervised learning yang memungkinkan Veo memanfaatkan jutaan video tanpa label secara efisien. Jadi itulah bagaimana proses pembuatan video dari Google Veo 3 yang begitu rumit